Republik Ceko buka kantor diplomatik di Yerusalem, Turki nyatakan keprihatinannya. Penduduk Israel atas wilayah Palestina hingga kini masih berlanjut. Isu tersebut hingga kini masih menjadi salah satu perhatian masyarakat internasional. Israel terus mengklaim dan memperluas wilayahnya atas Palestina. Tidak hanya itu, sejumlah negara di dunia, baik di Timur Tengah, Eropa hingga benua Amerika, mulai memulihkan hubungannya dengan Israel dengan membuka kantor diplomatiknya di Yerusalem. Yerusalem diketahui hingga kini masih menjadi salah satu kawasan yang diperebutkan antara Palestina dengan Israel. Terbaru, Republik Ceko turut membuka kantor diplomatiknya di Yerusalem. Aksi tersebut kembali mendapatkan respon dari masyarakat internasional, salah satunya Turki. Turki menyuarakan keprihatinan atas langkah Republik Ceko yang membuka kantor diplomatik di Yerusalem. Kami prihatin dengan langkah Republik Ceko membuka kantor diplomatik di Yerusalem yang status internasionalnya dijamin oleh resolusi PBB, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan resmi seperti dikutip oleh pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency. Langkah itu akan menjadi bagian dari upaya untuk mengikis status Yerusalem, salah satu parameter utama konflik Palestina-Israel, ujar otoritas setempat. Pernyataan itu juga meminta semua anggota komunitas internasional untuk menghormati status sejarah dan hukum Yerusalem serta kriteria internasional untuk solusi yang adil, komprehensif dan tahan lama untuk mengatasi konflik tersebut. Dalam langkah kontroversialnya, Republik Ceko pada Kamis 11 Maret 2021 membuka kantor diplomatik di Yerusalem yang berafiliasi dengan kedutaan besarnya di Tel Aviv. Yerusalem saat ini tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah sejak puluhan tahun lalu dengan Palestina bersikeras bahwa Yerusalem Timur yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967 harus berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina. Israel telah berusaha meyakinkan negara-negara dunia untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Negara-negara anggota Uni Eropa telah menolak untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem sambil menunggu kesepakatan akhir antara Israel dan Palestina tentang kota suci. Di antara negara-negara Uni Eropa hanya Hongaria yang memiliki kantor diplomatik di Yerusalem. Dengan pengecualian Amerika Serikat dan Guatemala, negara-negara di seluruh dunia telah menolak untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sementara itu, Kosovo berkomitmen untuk membuka kedutaan di Yerusalem setelah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada Februari. Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014. Serta insiden bentrok massa dan aparat saat unjuk rasa di perbatasan Gaza pada tahun 2018.
Putusan hakim itu juga dapat jadi dasar penyelidikan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di beberapa daerah, misalnya tepi barat dan juga Yerusalem Timur, kata Ben Saouda. Seorang warga Palestina, Taufik Abu Jam, yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku 24 anggota keluarganya harus pergi akibat serangan udara Israel selama perang selama 7 hari pada 2014 lalu. Konflik bersenjata itu menyebabkan 2.100 orang Palestina harus kehilangan nyawa, yang sebagian besar adalah warga sipil dan 67 tentara Israel serta 6 warga sipil Israel. Abu Jaman menilai keputusan ICC itu sebagai upaya mendapatkan keadilan yang terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami tidak percaya dengan pengadilan Israel, dikutip Reuters, dirilis antara 7 Februari 2021. Pengadilan militer Israel yang menggelar penyelidikan untuk pertempuran di Khan Younis memutuskan serangan udara itu sah secara hukum karena hanya menargetkan para militan. Dalam kesempatan terpisah, seorang warga Israel, Gadi Yarkon, yang tinggal di Eshkol, daerah perbatasan Gaza, mengatakan ia kehilangan 2 kakinya akibat serangan. Yarkoni mengaku geram terhadap putusan ICC. Kami ini orang baik di sini, kami tidak menembak anak-anak yang tidak bersalah, tetapi mereka menyerang kami untuk menghabisi warga kami. Saya menangis untuk 3 warga sipil yang tewas di Gaza tepi barat, tetapi kami mempertahankan daerah kami, kata dia. Walaupun demikian, 2 kubu itu menyepakati satu hal, yaitu mereka tidak berharap ICC dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Israel yang meminta agar tidak disebut namanya mengatakan bukan berarti ICC akan menerbitkan surat penangkapan besok. Ia menambahkan Israel adalah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menanggapi putusan ICC. Menurut dia, keputusan itu politis. Banyak rintangan. Seorang pengacara internasional dan juga mantan penasihat hukum Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Butu, mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi warga Palestina. Jalan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. ICC tentu akan menghadapi banyak tekanan politik untuk tidak menindaklanjuti putusan itu, kata Butu. Ia mengatakan putusan itu bukan sikap keras pertama Mahkamah Internasional karena sebelumnya ada putusan yang menyebut aksi pendudukan Israel sebagai perbuatan ilegal. Namun dunia tidak melakukan apapun terhadap putusan tersebut, ujar dia menambahkan. Putusan ICC diumumkan 3 minggu setelah masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat resmi berakhir. Trump selama menjabat menjatuhkan sanksi untuk 2 pegawai ICC termasuk diantaranya Ben Saouda. Setelah Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bulan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump.